Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang senantiasa gemar melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam, boleh dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Namun yang terbaik qiyamul lail dilakukan di sepertiga malam terakhir, yakni sekitar jam 2 sampai menjelang subuh. Di sepertiga malam terakhir, kata Rasulullah, Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Siapapun yang doa, Allah akan kabulkan. Siapapun yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan berikan ampunan. Jadi qiyamul lail itu adalah ciri dari orang-orang saleh, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Kemarin puasa Muharram, puasa apa namanya, Bu? Kalau orang Jawa bilangnya Syura. Asyura, sebenarnya puasa Asyura, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat tahajud, qiyamul lail, menghidupkan malam. Teman-teman sekalian, jangan pernah menyangka, oh kalau haid boleh libur qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak hanya sekedar salat. Qiyamul lail bisa juga teman-teman beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah pun termasuk qiyamul lail, menghidupkan malam-malam. Teman-teman baca, menambah ilmu, menuntut ilmu. Kalau tidak bisa baca Quran, kalau lagi haid boleh baca tafsir Quran misalnya. Jadi tetap menghidupkan malam, kebiasaan dari orang-orang saleh. Begitulah teman-teman sekalian. Tidak sama antara orang yang senantiasa salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Salat malam bagi orang yang dekat kepada Allah adalah sebuah kenikmatan luar biasa. Akan semua permasalahan hidup yang dia hadapi, hiruk pikuk kehidupan, dia adukan kepada Rabb-nya di tengah malam pada saat keheningan, kesucian, keheningan apa? Kesunyian. Keheningan dan kesunyian di dalam qiyamul lail tersebut. Bahkan Allah merahmati apabila sepasang suami istri memercikkan air ke wajah pasangannya untuk qiyamul lail. Tapi janjian dulu ya. Nanti kalau dipercikkan suaminya kaget. Mercik gak sekedar mercik, satu ember ditaruh ke kepalanya suami. Nanti kalau suami marah, loh kan ini saya ngikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi janjian dulu dong. Jangan tiba-tiba memercikkan air begitu saja. Pak, nanti malam saya percikkan air ya. Nanti malam saya percikkan air ya untuk bangun tahajud. Janjian dulu, kalau enggak ngamuk nanti suaminya atau pasangannya. Jadi biasakan, termasuk nasihat untuk diri saya adalah senantiasa bangun malam untuk beristighfarkah, berdoa kepada Allah, kah salatkah, menangiskah akan dosa-dosa kita, atau mengadu kepada Allah atas permasalahan hidup yang kita alami. Teman-teman ketahuilah bahwa ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya adalah air mata yang tumpah karena menangis dalam kesendirian, karena takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis dalam kesendirian itu menjaga keikhlasan. Kalau menangis beramai-ramai, apalagi karena musik, mungkin nangisnya karena musik, terbawa suasana, betul nggak? Tapi kalau menangis dalam kesendirian, keheningan, kesunyian, itu adalah menangis yang insya Allah ikhlas lillah karena Allah. Itu sebabnya orang-orang yang senantiasa menangis dalam kesendirian adalah orang-orang yang akan Allah naungi nanti di hari akhir, di padang mahsyar. Teman-teman, apakah teman-teman tahu bagaimana keadaan di padang mahsyar? Keadaan di padang mahsyar adalah setelah kita mati, kita masuk ke dalam kubur, setelah itu kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Dan apakah semua orang sibuk dengan aurat yang lain? Tidak. Saking kita sudah pusing dengan diri kita sendiri, dengan apa yang menimpa kita nanti, kita tidak pedulikan aurat orang lain. Gak ada orang saling lihat, aurat ini, enggak. Semua orang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing, dan matahari didekatkan di atas kepala kita, dan kita akan ditenggelamkan dengan keringat kita sendiri. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan sampai lutut, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan sampai bahu. Semua ditenggelamkan sesuai dengan dosanya masing-masing. Pada saat itu siapa yang bisa tolong? Ada orang-orang yang akan Allah naungi, Allah kasih pertolongan. Salah satunya tadi, orang-orang yang senantiasa menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian. Yang lainnya adalah pemimpin yang adil, anak-anak muda yang beribadah kepada Allah, anak-anak muda yang memakmurkan masjid,
bersatu karena Allah, berpisah karena Allah, sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, minta kekuatan kepada Allah untuk bangun. Masalahnya, sebenarnya Allah sudah bangunkan kita loh teman-teman sekalian. Coba pikir-pikir lagi, ingat-ingat. Allah udah bangunin sih jam 3 gitu kan. Tapi kok kucek-kucek lihat handphone sebentar, tidur lagi. Padahal Allah sudah bangunkan. Itu syaitan berhasil tuh. Syaitan punya 3 ikatan kan. Kalau kita lagi tidur, kalau kita bangun ikatannya lepas, wudu ikatannya lepas lagi, kita sholat ikatannya lepas. Tapi Allah sudah bangunkan, tapi ternyata syaitan lebih dahsyat meniup-niup mata kita sehingga kita memilih untuk berbaring lagi. Rasulullah orang yang senantiasa sholat malam sampai kakinya bengkak. Teman-teman sudah tahu itu. Sebab apa? Sebab Rasul katakan ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah. Terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka saya menasihati diri saya sendiri. Kadang juga kalau capek, kadang nggak kebangun gitu kan. Ini juga nasihat untuk diri saya, untuk minta kepada Allah sungguh-sungguh agar dibangunkan qiyamul lail. Orang qiyamul lail dia menangis, merintih, merendah di hadapan Allah. Siangnya, paginya dia bangun dalam keadaan segar, positif, bahagia menjalankan hari-hari karena menangisnya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Dia tidak menangis dengan orang-orang di luar sana. Ada jenis orang-orang yang sedikit-sedikit masalah hidupnya diposting di sosial media. Kenapa? Cari perhatian ya. Jadi posting-posting di sosial media. Dikit-dikit masalah rumah tangga diposting di sosial media. Dikit-dikit apa-apa diposting di sosial media. Mungkin karena dia tidak pernah bangun sholat malam, sehingga dia cari muka di hadapan orang, bukan cari muka di hadapan Allah. Yang kita inginkan adalah kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala.